Ya, musuh yang paling dekat bukanlah syaitan, ya, bukanlah syaitan semata, tetapi nafsu yang berada dalam dirinya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut beberapa tingkatan jiwa dalam Al-Qur'an agar seorang hamba dapat mengenali keadaan dirinya dan berusaha naik menuju derajat yang lebih tinggi hingga mencapai jiwa yang tenang, yaitu mencapai nafsul mutmainnah. Tingkatan pertama, an-nafsul amaratu bisu', jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan. An-nafsul amaratu bisu' hiya allati tamilu ila sahawati wa tad'u sahibaha ila muwafaqatil hawa wa taba'il ma'asi, yaitu jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan adalah jiwa yang condong kepada syahwat dan mengajak pemiliknya untuk mengikuti hawa nafsu serta melakukan maksiat. Wa tuzayyinu lahul batila, ia menghiasi kebatilan sehingga tampak indah dan melemahkan semangat, ya, melemahkan semangat untuk melakukan ketaatan. Dan jiwa terus menerus, ya, memenangi hati hingga menjadikannya tawanan syahwat dan kelalaian, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan menolongnya untuk melawan hawa nafsu tersebut. Dan inilah, ya, keadaan jiwa kebanyakan manusia sebelum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ketika mendengar azan, ya, nafsu itu berkata, nanti dulu, nanti aja. Ketika ada kesempatan untuk bersedekah, nafsu juga berkata, nanti aja, simpan untuk dirimu. Kata-kata itu terus, ya, yang berada dalam hatinya, dalam jiwanya, ya. Ketika, ya, mata melihat perkara yang diharamkan, kemudian nafsu itu mendorong, ya, bisikannya itu untuk menikmatinya pandangan tersebut. Oleh sebab itu para salaf mereka takut kepada nafsunya sendiri. Mereka memahami bahwa nafsu yang dibiarkan akan menyebabkan pemiliknya, ya, melawan untuk, ya, akan menyebabkan pemiliknya itu terseret dalam kehancuran. Ini nafsu yang pertama, nafsul amarah, dia lebih condong kepada keburukan. Kemudian yang kedua, ya, nafsul lawamah, jiwa yang banyak mencela diri. Jiwa yang banyak mencela diri. Adapun jiwa yang banyak mencela diri itu termasuk jiwa yang ada perasaan menyesal ketika dia melakukan kesalahan. Ya, ketika jiwa ini mencela dirinya sendiri yang telah terbangun dan tidur panjang dalam kelalaian, ia mulai mengoreksi pemiliknya, ya, atas dosa, atas kehilapan, atas kekeliruan yang dilakukannya. Ia ada penyesalan, kemudian mencela ketika melalaikan ketaatan atau melakukan maksiat. Terkadang ia bersama dan terkadang, ya, dia menang bersama, ya, bisa dikalahkan ketika ada penyesalan. Tapi terkadang juga dikalahkan oleh syahwat, menyesal tapi mengulang kembali. Maka pemilik jiwa ini senantiasa berusaha untuk berjuang melawan,
nafsunya sendiri, melawan dirinya sendiri. Maka ini adalah tingkatan orang yang beriman, di mana iman mereka belum sempurna, tetapi hatinya masih hidup. Ketika berbuat dosa, ia menyesal. Ya, ketika lalai dari zikir, ia merasa kehilangan. Maka ketika misalkan terlewat qiyamul lail, ia bersedih. Artinya bahwa jiwa seperti ini selalu berperang antara panggilan iman dan panggilan hawa nafsu. Namun selama terus-menerus bertaubat dan bermujahadah, maka ia akan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada penyesalan dalam jiwanya bahwa apa yang dilakukannya itu salah dan keliru. Kemudian tingkatan yang ketiga itu adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Wa amma nafsul mutmainnatu fahiyal lati sakanat ilallahi wa anisat bizikrihi wa radiyat biqadaihi wa qadrihi. Adapun jiwa yang tenang adalah jiwa yang telah merasa tentram bersama Allah Subhanahu wa taala, ya, menikmati zikir kepadanya dan ridho terhadap ketetapannya, ridho terhadap takdirnya. Fala tadtarib indal fitani wala taja' indal mihni. Tidak mudah goncang ketika mendapatkan fitnah dan tidak berputus asa ketika musibah menimpanya. Maka sebab ia mengetahui bahwa Rabbnya lebih sayang kepadanya daripada dirinya sendiri, dan bahwa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak lebih kekal. Ia hidup di dunia dengan jasadnya, tetapi hatinya selalu terpaut kepada akhirat. Maka inilah kedudukan yang paling agung, kedudukan yang paling tinggi, yang dimana dicita-citakan oleh para nabi, dicita-citakan oleh para solihin, para shodiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Ya. Artinya bahwa jiwa ini tidak diperbudak oleh dunia. Ketika diberi nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diuji, maka jiwa ini akan selalu bersabar. Dia selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doanya. Maka kebahagiaannya itu bukan hanya banyaknya harta, tetapi kebahagiaan itu karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan ketenangan, ketentraman, bukan karena pujian manusia, tetapi karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang dipindahkan dan jiwa yang selalu memerintahkan keburukan, yaitu jiwa yang selalu mencela dirinya. Sekali lagi, orang yang berbahagia adalah orang yang Allah pindahkan dari jiwa yang selalu memerintahkan keburukan menuju jiwa yang mencela dirinya. Jadi tahapannya ketika dia sudah mengedepankan hawa nafsu, itu nafsul amarah, dia lebih condong kepada keburukan. Tapi ketika dia sudah melakukan keburukan itu, melakukan kemaksiatan tersebut, kemudian muncul dalam hatinya ada penyesalan, dalam hatinya itu ada perasaan bahwa itu adalah perbuatan salah. Maka ketika nafsu yang condong kepada keburukan itu mulai berubah, ya, ketika mulai ada perasaan menyesal, perasaan bersalah tersebut, yang sampai pada puncaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwanya menyesal, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian muncul yang awalnya dia resah, gelisah karena ada penyesalan itu, dengan harapan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosanya. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya dia tinggalkan bentuk kemaksiatan tersebut, dia tinggalkan bentuk keburukan tersebut, sehingga
dia mendapatkan ketenangan dalam jiwanya, ketentraman dalam jiwanya, dan itulah hati yang menyebabkan dia bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dia orang yang berbahagia, yang Allah Subhanahu wa taala pindahkan dari jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan, dipindahkan kepada jiwanya yang lawamah, yang mencela dirinya, yang menyesali dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat jiwanya menuju jiwa yang tenang, jiwa yang tentram. Inilah perjalanan hidup seorang hamba, seorang mukmin, dan ukuran kebahagiaan, ukuran keberuntungan yang dimiliki oleh seorang hamba itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tergantung bagaimana mensikapi ketika dia melakukan kesalahan, kehilapan, kekeliruan yang lebih mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia menyesal, mencela dirinya, sampai kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dia memohon ampun dan meninggalkan dosa tersebut. Muncullah dalam jiwa, dalam hatinya nafsul mutmainnah, nafsu yang benar-benar tenang dan tentram, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka ini menjadi perjalanan penting bagi kita semuanya sebagai seorang hamba. Jadi nafsul amarah bisu' itu adalah jiwa yang lebih condong kepada keburukan. Ini adalah nafsu yang selalu mengikuti ya syahwat. Sedangkan nafsul lawamah yang mencela dirinya, menyesali perbuatan dosa, hilap dan kekeliruan, adalah jiwa yang senantiasa dia bermuhasabah menuju taubat sampai pada puncaknya ya nafsul mutmainnah, ya, yaitu jiwa yang merasa tenang, jiwa yang merasa tentram dengan zikir, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan beriman dan ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang mukmin hendaknya setiap hari kita bertanya kepada diri kita sendiri, hari ini apakah jiwaku lebih dekat kepada hawa nafsu yang amarah atau lawamah, atau justru jiwa kita berada di nafsul mutmainnah yang selalu tenang dan tentram. Karena seluruh perjalanan hidup di dunia pada hakikatnya adalah menuju perjalanan untuk memperbaiki jiwanya, yang dimana hingga layak mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang yang senantiasa hatinya, jiwanya diliputi oleh nafsul mutmainnah, hati yang tenang, hati yang tentram. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.